Konflik yang terjadi antara masyarakat sipil dan aparat dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua masih terus terjadi. Setelah terjadi kontak tembak yang menewaskan prajurit Satgas Yunif R400 BR Pradaginer Arianda, disusul dengan penembakan 3 anggota KKB, ratusan warga di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, memilih meninggalkan kampungnya dan mengungsi ke ibu kota Sugapa. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan warga memilih mengungsi karena rasa trauma atas insiden baku tembak TNI Polri dengan kelompok bersenjata di dekat permukiman mereka. Saya lihat memang di sana satu sarananya terbatas, sehingga mereka ketika ada permasalahan yang diduga nanti terjadi kontak antara kelompok itu dengan aparat, itu mereka biasa menghindar, bukan mengungsi namanya, hanya menghindar sesaat, karena siapapun yang mau mati konyolan tidak mau. Jadi mereka biasanya itu menghindar di gereja, mereka pakai sarana-sarana di kantor-kantor pemerintah. Ratusan warga yang mengungsi berasal dari 4 dusun di Kampung Mamba dan saat ini sementara ditampung di Kompleks Pastoran Santo Mikael Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Administrator Keuskupan Timika Martin Koayu menyebut pengungsian ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya sekitar 650 orang mengungsi akibat penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata terhadap 2 warga sipil di Sugapa, Intan Jaya pada tanggal 8 Februari lalu. Kampung Mamba tidak aman maka mengungsi. Pastor dan beberapa pegawai pemerintah bersama dengan beberapa tokoh masyarakat mengantar masyarakat mengungsi ke gereja. Mereka yang mengungsi kurang lebih 250-an orang dan sampai saat ini mereka masih ada. Warga yang mengungsi saat ini membutuhkan makanan dan minuman layak pakai. Sebelumnya 3 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas ditembak oleh aparat karena mencoba merampas senjata milik personel TNI di Intan Jaya, Papua. Dalam kontak tembak, aparat melumpuhkan 1 anggota KKB, kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. 2 anggota KKB lain mencoba membawa kabur rekannya dan berusaha merampas senjata milik aparat sehingga aparat melakukan tindakan tegas dan melumpuhkan ketiganya. Sebelumnya kontak senjata antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata juga terjadi di Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dari insiden ini, 1 orang anggota KKB tewas tertembak. Korban tewas dari KKB telah dievakuasi ke Puskesmas Ilaga. Sementara itu aparat keamanan yang berada di wilayah Kompleks Ilaga masih bersiaga. KKB yang menyerang aparat berjumlah 7 orang serta membawa 3 pucuk senjata api laras panjang. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, konflik antar kelompok kriminal bersenjata atau disingkat KKB dengan masyarakat sipil dan aparat kembali terjadi. Tidak hanya sering menimbulkan korban jiwa, tetapi insiden-insiden seperti ini juga kemudian membuat trauma warga setempat karena diliputi rasa tidak aman. Mengapa konflik teror KKB ini terus terjadi? Bagaimana seharusnya penanganan yang baik agar tidak lagi ada aksi teror KKB di Papua? Pagi ini kita akan segera membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Wawan Purwanto, Deputi 7 BIN, ada Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, dan nanti mudah-mudahan bisa bergabung juga Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru, sebuah lembaga yang mendukung mengenai HAM di Papua. Kami sapa dulu, selamat pagi Pak Wawan dan Mas Bobi. Selamat pagi Mas Bayu, Pak Wawan. Ya, salam sehat ya Pak Wawan sama Mas Bobi. Alhamdulillah. Ya, Pak Wawan bisa mendengar suara kami ya? Oke. Pak Wawan tampaknya terputus kembali, walaupun tadi kami sudah mencobanya dengan baik. Mas Bobi, sebelum nanti Pak Wawan bisa bergabung bersama kita, berkaitan dengan apa yang terjadi di Papua. Apa yang kemudian bisa kita lihat? Karena ini masih terus saja terjadi. Apa yang harus kita perbuat sehingga kemudian ini bisa meredam, kalau bisa selesai semuanya, Mas Bobi? Jadi pertama pemerintah ini melakukan pendekatan terhadap permasalahan Papua ini, kalau bahasa diplomatiknya itu mirip-mirip seperti Thailand Selatan. Jadi kita memilih bukan pendekatan militer separatis, tetapi ini adalah kriminal bersenjata. Ya. Nah, apa bedanya?
Karena Indonesia terikat dengan konvensi di Jenewa, salah satunya adalah memang namanya separatis itu tidak diperbolehkan dimanapun. Di seluruh dunia tidak diperbolehkan pada suatu negara berdaulat. Sehingga militer boleh masuk, itu utamanya. Akan tetapi di pihak lain, bahwa walaupun militer boleh masuk, tetapi separatisnya ini bisa melakukan hal-hal yang bersuara di forum internasional. Nah, ini yang tidak kita ambil pendekatan tersebut, karena Indonesia menganggap bahwa ini adalah murni kriminal, bukan hanya ada okupasi wilayah. Pendekatan-pendekatannya adalah pendekatan keamanan, bukan pendekatan pertahanan. Itu yang paling utama. Nah, oleh karenanya ini memicu beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini adalah kerusuhan-kerusuhan kriminal yang dilakukan oleh kriminal, bukannya adalah aksi politis yang mencoba menginternasionalisasi hal-hal ini. Nah, oleh karenanya pemerintah saya rasa sudah cukup sigap, apalagi nanti mungkin disampaikan Pak Wawan dalam rapat-rapat kami di DPR. Di DPR paling tidak memastikan bahwa negara memiliki instrumen yang memang ditugaskan khusus untuk mempelajari, menyelesaikan permasalahan ini. Dan khusus untuk di BIN, itu memang dialokasikan anggaran kontra intelijen untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh separatis untuk menginternasionalisasikan kejadian-kejadian di Papua. Nah, ini akhirnya yang memastikan ada instrumen negara yang sudah diberi tugas, diberikan wewenang, mandat, dan juga anggarannya. Ya, oke. Saya menyapa Bang Haris Azhar juga. Selamat pagi Bang Haris Azhar. Pagi. Ya. Ya, terima kasih waktunya agak mendadak menghubungi Anda, tapi terima kasih sudah hadir. Pak Wawan sudah bisa tersambung ya dengan kami? Iya. Ya, Pak Wawan, kita ini mungkin beberapa kali ya kita bicara soal Papua, termasuk Pak Wawan hadir juga untuk BIN begitu. Tapi masih terus terjadi seperti ini. Saya mengerti yang tadi disampaikan oleh Mas Bobi bahwa pemerintah merasa dengan pihak keamanan kita, TNI, Polri, ini sudah on the right track. Tapi kejadian-kejadian seperti ini terutama membuat masyarakat di sana menjadi trauma, kan menjadi catatan tersendiri. Pak Wawan? Ya, memang ini masalah yang klasik ya, panjang dan juga terjadi dari waktu ke waktu ya. Di zaman Belanda dulu ketika berada di sana juga ada perlawanan-perlawanan seperti ini. Cuman kita tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Kita tetap ingin mempercepat proses pembangunan, pendidikan, sarana prasarana, serta juga SDM. Dan kita ingin menata, termasuk memberikan otonomi khusus ini kan ingin memberikan yang terbaik lah untuk saudara-saudara kita yang di sana. Kalau misalnya masih ada persoalan-persoalan pasang surut seperti ini dinamikanya memang tinggi yang ada di sana. Oleh karenanya kita tetap berupaya, tetap memaksimalkan upaya pendekatan humanisme, dan juga kalau misalnya ada masalah kriminal tetap juga penanganannya secara proporsional dan terukur, dan kita tetap berupaya ada hitung kita hitung, ada rembuk kita rembuk. Kalau misalnya ada serangan-serangan seperti yang terjadi seperti ini, ya tetap kita lakukan penegakan hukum, penindakan yang lebih kepada bukan kepada sisi pertahanan, tapi juga sisi keamanan seperti disampaikan Pak Bobi tadi. Dan kita terus ya melakukan upaya diplomasi ya untuk pendekatan kepada para tokoh. Dan banyak diantaranya juga sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Banyak diantaranya ketika kita melakukan pembangunan secara masif, banyak yang turun gunung di antara mereka, dan mereka menyatakan kembali ke NKRI. Dan kalau misalnya masih ada saudara-saudara kita yang lain seperti ini, terus kita atasi. Memang ada oknum yang juga kemarin tertangkap juga terlibat pemasokan senjata dan amunisi. Dan kita tetap melakukan penelusuran secara berkelanjutan. Dan Kapolda sendiri mengatakan bahwa kasus Intan Jaya ini
ada kaitannya dengan kekecewaan Pilkada 2017. Nah, kita coba juga untuk mendorong pendekatan lah antara yang kecewa ini dengan yang pihak yang menang untuk secara intens untuk melakukan komunikasi bersama dan bagaimana komunikasi itu dibangun sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Sehingga masyarakat sekarang ini kan Pemdanya sendiri lantas juga bergeser ke tempat lain, ASN juga demikian, masyarakat juga demikian. Nah, ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Dan kita tetap melakukan perburuan dan juga penegakan hukum secara terukur dan diupayakan supaya ini secepatnya bisa normal kembali. Begitu. Ya, dimengerti Pak Wawan. Bang Haris Azhar, koreksi saya, Desember tahun lalu ya, Anda baru ke sana untuk memantau langsung begitu, untuk memimpin Lokataru di sana. Apa yang sebetulnya Anda bisa lihat, apa yang belum pas kalau dilihat dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan sekarang, Bung Haris? Ya, saya ke sana bukan memimpin Lokataru di sana. Ada tim gabungan dengan tokoh dan masyarakat Papua untuk masalah kemanusiaan di Tanjaya. Pertama begini, dari dua narasumber yang terdahulu sebelumnya, saya perlu klarifikasi beberapa hal. Kalau memang ini kriminal, kenapa tentara yang banyak? Tadi pasca yang sebelumnya. Lalu kenapa menyitir pendekatan AP2, Geneva Convention, Additional Protocol 2 tahun 1977 tentang Konvensi Jenewa, itu belum diratifikasi oleh Indonesia. Kalau memang itu mau diratifikasi, ya, saya senang juga dengernya kalau diakui secara tadi Bapak itu bilang mau mengakui pendekatannya itu, berarti pendekatan militeristik, bukan pendekatan penanganan kriminal. Nah, ini yang menurut saya mau ngambil cukilan kecil aja untuk menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia ini nggak jelas mau merespon situasi di Papua dalam soal keamanan itu seperti apa pendekatannya. Ancaman dianggap sebagai separatis. Jadi Anda bilang bahwa ini mau pendekatan keamanan, tapi Anda bilangnya itu separatis. Kalau separatis, politis. Nah, sekarang yang dilihat masalahnya di Tanjaya, sekarang KKB ini berapa banyak? Ya kan? KKB berapa banyak? Ancaman memerdekakan dirinya seperti apa? Nah, itu yang harusnya kemudian dilekatkan strategi. Kita udah nggak bicara doktrin lagi. Strategi penanganannya seperti apa? Ya. Jadi jangan dilalah bicara soal ini diplomasi internasional, nggak ada. Bahwa Papua itu sudah dikenal di dunia internasional, itu akumulasi hari ini. Gitu, ya. Jadi itu sudah akumulasi dan otomatis dan hari ini dunia apa yang diomongkan di sini kedengaran di sana. Nah, itu satu hal. Ya. Soal Intan Jaya, saya 2 hari lalu juga masih dapat update, tiap hari masih dapat update dari masyarakat yang mengungsi. Waktu Desember saya ke sana, dari 4 distrik, Bayu. Ya. Dari 8 distrik. 4 distrik sudah kosong. Yang 4 distrik itu jadi 4 kecamatan sudah kosong. Nah, ini ditambah lagi situasi hari ini. Kita nggak pernah dengar dari yang 4 yang sudah dikosongkan itu, apakah dari mereka ada yang balik ke kampungnya mereka. Di peristiwa di Hitadipa, yang mana pendeta Jeremia Janambani itu dieksekusi, satu kampungnya kosong. Ya, itu beberapa bulan sebelum Desember saya ke sana. Begitu Desember, sudah 4 kecamatan atau distrik itu kosong. Nah, sekarang ada peristiwa seperti ini, berbondong-bondong lagi orang mengungsi dari beberapa kampung dan beberapa distrik. Ada yang ke Nabire, ke Timika, ada yang kampung-kampung di gunung-gunung, di keluarga asal mereka, keluarga marga dari yang ada di kabupaten lain. Jadi memang ini Intan Jaya ini mau dikosongkan. Ini kan daerahnya besar, luasan hutannya juga besar. Di bawah hutannya itu ada emas,
dia bagian dari jalur emas yang terbaik di Papua. Ada 8 juta ton emas di sana. Apakah ini ada hubungannya? Ya bukan Pak Polisi, Pak Tentara, atau Pak Intelijen yang menjawab di acara ini. Tetapi di dalam pemerintahan yang luas ini, ya itu sudah ada pernyataan-pernyataan bahwa Main ID kan perusahaan Main ID nanti yang akan beroperasi, kurang lebih kira-kira seperti itu di Intan Jaya. Ya. Nah, eksplorasi emas itu sudah dilakukan oleh Freeport di beberapa tahun terakhir. Tapi kemudian dari investigasi yang saya lakukan bersama tim kemanusiaan, Freeport tidak diberikan izin karena Freeport minta 70 tahun kalau tidak salah kontraknya. Sementara pemerintah Indonesia hanya memberikan tidak sampai setengahnya. Oke. Akan dikembalikanlah kepada provinsi. Tetapi provinsi sudah kehilangan haknya di Undang-Undang Minerba yang baru yang baru disahkan tahun lalu. Baik. Jadi artinya wewenang itu ada di pusat. Ya. Nah, itu kebijakan. Di level lapangannya orang-orang ini kok pada kena dampak teror dan ketakutan dan mengosongkan. Sementara kita sudah sampaikan ini ke Pak Mahfud. Saya sudah sampaikan ini ke kantor istana, KSP. Dan juga KSP berjanji menyampaikan ini ke KSAD. Bahwa mereka trauma, mereka pengen kembali ke rumah. Tapi saya kecewa bahwa ada pernyataan justru TNI ingin dihadirkan di sana karena ada permintaan dari masyarakat. Permintaan masyarakat mereka pengen balik ke kampungnya. Waktu itu mereka mau Natalan. Ini sekarang menjelang Paskah bulan April. Mereka pengen Paskah lagi di kampungnya karena mereka masyarakat yang religius. Tapi yang dikirim justru TNI yang mengokupasi itu aparat keamanan. Dan TNI itu ada 2 di sana. Ada yang teritorial yang kalau kita tahu itu Kodam pasukannya, ada lagi yang komando wilayah gabungan pertahanan itu. Baik, Bang Haris. Ini Baik, situasinya buruk, approach Jakartanya juga salah. Ya. Sementara kenapa Jakarta salah? Karena persepsinya salah. Dianggap ini membangun diplomasi dan lain-lain. Dan menurut saya begini loh. Ya. Kita ini penting untuk kasih approach yang baik di Papua. Karena yang jadi korban, kalau Jakarta merasa Papua bukan saudaranya, kalau Jakarta merasa Papua bukan bagian dari Republik ini, tetapi yang dikirim dari kebijakan di Jakarta itu adalah prajurit TNI dan prajurit Polri. Yang mereka jumlah kematiannya itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan tempat-tempat lain. Baik. Jadi kita bilang penciptaan wilayah perang, ya saling bantai dan lain-lain, itu jadi korban real. Baik, Bang Haris. Kita dapat poinnya. Saya ingin kita kemudian saya mendapatkan tanggapan dulu. Mas Bobi? Ya, jadi terus terang yang disampaikan tadi oleh Mas Haris ini informasi baru buat kita bahwa memang di situ ada beberapa kemungkinan penambangan dan juga memang ada upaya pengosongan. Nah ini mungkin nanti akan kami kaji dengan BIN juga karena sebagai koordinator intelijen negara termasuk di dalamnya ada intelijen ekonomi. Apakah memang peristiwa-peristiwa terakhir ini berurutan? Kami saat ini masih menganggap kerusuhan-kerusuhan kriminal itu adalah sesuatu yang sporadis dan itu memang dilakukan pendekatan keamanan bukan pertahanan. Nah oleh karenanya dengan informasi ini nanti dalam rapat-rapat berikut mungkin kita bahas bagaimana penanganan di Intan Jaya yang memang sudah berulang-ulang. Ya. Kenapa tidak bisa diselesaikan dengan kalau kita lihat jumlah kombatan yang sebenarnya kekuatannya dibandingkan aparat kita di sana sangat jauh perbandingannya rasionya antara jumlah prajurit, jumlah senjata, dan kenapa tidak bisa diselesaikan sampai ke akarnya. Ya. Ini merupakan masukan, tetapi ya pemerintah memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan sendiri termasuk bagaimana yang tadi saya sampaikan sebelumnya,
mengenai pendekatan-pendekatan terhadap upaya-upaya penyelesaian konflik di Papua ini. Yang mungkin berbeda dengan tanggapan dari Mas Haris. Oke, Pak Wawan, berkaitan dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh Haris Azhar, ini BIN juga tahu sebetulnya atau bagaimana? Ya, kalau pendekatan Mas Haris Azhar lebih kepada teori konspirasi ya. Kemudian yang kita bahas tadi adalah terjadinya gerakan instabilitas berupa penyerangan terhadap pos TNI Polri dan juga ada prajurit yang gugur. Kemudian ya, kita kemarin juga melakukan pengejaran dan ada 3 juga dari KKP yang tewas. Oleh karenanya ini lini yang berbeda tentu. Kalau dari teori konspirasi ada sisi-sisi lain karena memang itu dari dulu memang di sana tidak jauh dari persoalan itu, persoalan Freeport dan selalu itu menjadi lingkaran yang terus menjadi polemik. Tapi di sisi lain yang hal-hal yang di sisi keamanan terus kita lakukan juga upaya-upaya pengejaran. Memang masih memerlukan waktu yang cukup karena mereka itu bergerilya menyatu dengan penduduk. Mereka bersembunyi di tengah-tengah masyarakat sehingga kalau misalnya kita lakukan operasi ofensif dengan senjata memang tamengnya menjadi rakyat yang terkena. Maka memang ekstra hati-hati dilakukan tembakan-tembakan masif itu. Dan ini menjadi pertimbangan nanti kita kalau terlalu banyak terjadi kekeliruan karena memang sengaja dia menjadikan masyarakat tameng, ini tentu akan menjadi persoalan baru di polemik di internasional ya. Meskipun kita sebenarnya tidak ingin ini masalah menjadi masalah internasional. Sebenarnya ini kan memang masalah di dalam negeri dan serangannya juga sporadis dan mereka belum membentuk sebuah organisasi besar yang bisa menamakan diri untuk bisa menjadi gerakan-gerakan separatis seperti yang sehingga bisa duduk. Meskipun dia juga berupaya lewat negara-negara di Pasifik seperti Vanuatu, kemudian dia selonong di PBB. Tetapi kita tetap berupaya ini masalah dalam negeri, kita selesaikan tetap bersama-sama sebagai anak bangsa. Kita juga memberikan keinginan-keinginan yang selama ini tersampaikan pada waktu itu juga ada pertemuan dengan istana. Semuanya tetap kita tindak lanjuti sampai saat ini. Adapun misalnya masih ada riak-riak seperti itu, ya memang di sana masih dinamikanya tinggi. Oleh karenanya tetap kita tidak berputus asa, tapi intinya adalah memperkecil jumlah korban. Jadi kita tidak ingin korban besar. Makanya menyelesaikan masalah dengan korban sekecil-kecilnya.